Dia tidak ganti nama. Amin, saudaraku. Biasanya raja itu ganti nama, dia tidak mau. Karena namanya menunjukkan dia mau menyelamatkan engkau. Amin. Nah saudara, saya mau tekankan lagi tentang new status. Status yang baru, di mana dia memanggil murid-muridnya my brethren. Adelphos itu artinya saudara sekandung. Kita lahir daripada kandungan ibu yang berbeda. Tetapi kalau kita dilahirkan kembali, kita adalah saudara sekandung. Amin saudaraku. My brethren. Saya pernah ditanya oleh seseorang hamba Tuhan, how many brothers and sisters do you have? Saya jawab 2 billion. From my mom, 2 sisters. But my brethren, 2 billion. 2 miliar. Kita bukan keluarga kecil. Kita bukan keluarga lemah. Kita adalah keluarga terbesar di dalam bumi ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Status kita, Yesus berkata, Bapakmu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Saya ceritakan saudara dulu pernah ada satu seminar di Marina. Pendeta-pendeta ribut di Surabaya ini manggil Tuhan itu Allah, Yahweh, Elohim, El Shaddai, El Elyon, wangil-wangil saudaraku. Ya. Saya pada waktu bertengkar, saya diem aja. Sampai ditanya pembimas, bagaimana pendeta Arifin ada usul? Saya berdiri, semua diem karena sudah bertengkar semua, cuma saya tidak bertengkar. Saya berkata, gitu aja kok repot. Amin. Saya bilang gini, niru aja Tuhan Yesus. Bagaimana kalau manggil Allah? Ada yang manggil Allah yang besar, Allah yang maha rahim, yang penuh rahmat. Nah dia Yesus manggil apa? Manggil Abba, manggil Dedi, manggil Papi. Lu kita punya hak istimewa. Jadi anaknya Allah, kok mau jadi hambanya Tuhan? Lu kok diem semua saudaraku? Amin. Coba semua angkat tangan menyapa dia. Dedi. Dedi. Amin saudaraku. Haleluya. Ada orang sangat sok ketemu saya. Pagi ini saya mau makan sama wali kota. Nanti siang saya makan sama gubernur. Malam saya makan sama Pangdam. Saya bilang gini, aku tadi pagi makan sama Tuhan Yesus. Lu baru Pangdam sombong. Amin saudaraku. Nikmati status baru saudara. Amin. Saudara, perkataan woman itu buat saya penting. Dulu saya menganggap rendah wanita. Saya mau buka rahasia saudara ya. Saya itu cinta seorang wanita di luar istri saya. Dong ngantuk kabeh. Mamaku, mamaku, mamaku. Dan mamiku ini yang manis ini. Amin. Ya saudara, saya mau beritahu kepada Anda, Yesus sangat mengasihi kita. Woman mewakili gereja Tuhan. Gereja Tuhan digambarkan sebagai tunangan daripada Tuhan Yesus. Yang akan dinikahi oleh Tuhan Yesus. Diana Spencer, seorang guru taman kanak-kanak. Dia jalan untul-untul di London, naik bis. Tidak ada orang peduli. Sampai saat dia dipilih jadi calon istri Raja Inggris. Dinikahkan dengan Mas Charles. Ya kan? Mulai saat itu Secret Service Inggris menjaga dia. Kemana-mana dijaga, siapa tahu diculik. Dulu tidak ada menculik guru taman kanak-kanak saudara. Engkau mungkin guru taman kanak-kanak. Engkau mungkin cuma guru sekolah minggu. Di pandangan manusia mungkin enteng. Tapi karena engkau tunangan Tuhan Yesus, engkau jadi VIP. Engkau jadi sangat penting. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan status yang baru. Status yang baru saudara. Nah saya mau ajarkan sedikit pelajaran Alkitab hari ini. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Apa yang dia kerjakan?
Kita baca Ibrani pasal yang ke-9. Wow. Tuhan Yesus menampakkan diri sebagai Raja Wali. Sebagai putra Allah. Kan ada 4 wajah makhluk yang menyembah Tuhan. Maka saudaraku yang pertama dia lakukan adalah Ibrani 9 ayat 12. Kita bisa berkata pada dia Abah. Atau Afi, my father. Afi, my father. Bapakku. Wow. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya kemana? Ke dalam tempat kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa apa saudara? Yang keras, darahnya sendiri. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan. Having obtained eternal redemption. Garis bawah itu. Penebusan yang kekal. Saudara dan saya diberi penebusan yang kekal. Saya tidak ngerti ini ya. Penebusan yang kekal itu sangat luar biasa. Bukan cuma dibebaskan dari neraka. Bahasa Surabaya bukan neraka. Neraka. Amin. Ayat 13. Naikkan ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, yang itu lembu muda yang merah itu, menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah ayat 14, betapa lebihnya lagi darah Kristus oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Salah satu senjata iblis adalah tuduhan. Katakan tuduhan. Lu gak pantas lo. Selingkuh lo. Koruptor lo. Kamu. Pikiranmu. Kamu Victor sih. Pikiranmu kotor. Ya. Pada waktu itu saudaraku. Katakan darah Yesus menyucikan hati nurani saya. Enak loh soal hati nurani dibersihkan tuh enak tenan. Coba saudaraku pegang hati saudara. Disucikan oleh percikan daripada darah Yesus. Ibrani 9 ayat 24. Ngapain sih dia ke sorga? Setelah itu turun lagi loh saudara. Dia kan Raja Wali naik turun. Jangan percaya ya, itu beredar di mana-mana. Sudah tahu nggak? Tuhan Yesus di salibnya gereja naik turun. Kengangguran apa? Enaknya Surabaya bisa pakai bahasa roh seperti ini saudara. Saudara pikir Tuhan Yesus kengangguran naik turun cuma di salib. Dan Tuhan Yesus saudaraku sudah tidak, salib itu sudah kosong saudara. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Untuk apa? Yang keras. Kepentingan kita. Katakan kepentingan saya. Kalau iblis berkata kamu tidak penting. Lihat iblis ayat ini. Dia pergi ke sorga. Menghadap Allah Bapa untuk kepentingan saya. Wow. Jadi hati nurani kita disucikan. Kita mendapat eternal redemption. Nah sekarang baca Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahmu dan Allahku. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. 1 kali untuk selama-lamanya. Amin. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi saben kali saudaraku seperti zaman dulu memberikan korban ya, kambing, repot saudara, bukan repot aja, repot saudara. Ibrani 10 ayat 14. For by one offering yes perfected forever. Ini perhatikan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya siapa? Siapa saudaraku?
Mereka itu siapa? Katakan saya. Kita. Diapakan? Bukan dikuduskan. Nah, ini agamawi ini. Disempurnakan. Berapa banyak daripada kata gini? Saya tidak mungkin sempurna. Saya ini jauh dari sempurna. Betul kalau secara agama. Tetapi perjanjian baru, engkau dan saya disempurnakan oleh satu korban itu selama-lamanya. Mungkin belum bisa mengerti sekarang, tapi tepuk tangan dulu. Haleluya. Kita disempurnakan. Wow. So tahu ada berapa peraturan dalam perjanjian lama yang harus ditaati? Tahu ada berapa? 613. 10 perintah Allah saja, melanggar satu melanggar semuanya. Ada 613. Hubungan dengan Tuhan, perintah untuk masyarakat, hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita melanggar satu, kita sudah melakukan 612. Tapi melanggar satu, itu tidak sempurna. Tiada gading yang tak retak. Kesian deh lo. Tetapi oleh darah Kristus, oleh korbannya yang sempurna. Saya mau beritahu, kita diberkati bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik. Karena Yesus sempurna. Karena anak domba di atas kita. Coba semua begini. Anak domba di atas saya. Anak domba di atas saya. Itulah righteousness. Righteousness is not right doing. Righteousness is right standing. Anak domba di atas saya. Wow. Amin. Lalu selanjutnya kita membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu muncul kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Ada berapa murid di situ? Berapa yang disebut rasul? Tinggal berapa? 11. Kesebelasan pertama itu Tuhan Yesus ya. Bukan Manchester United. Tetapi saudaraku, Thomas gak ada di situ. Cuma 10. Mereka ketakutan. Nah saudara, manusia waktu kecil takutnya cuma 2. Takut suara keras. Diam! Tidak pernah saudara di sini waktu bayi, anak mamamu jengkel, ayo kamu rewel. Lalu bilang, ayo lagi. Tidak mungkin. Takut suara keras. Kedua, ketika belajar jalan. Takut jatuh. Saya punya daftar tentang fobia. Berderet 16 halaman. Takut kucing, takut tikus, takut ruangan tertutup, takut kanker, takut penyakit demam berdarah, takut bulu. Bulu takut. Dan saya pernah ketemu orang kaya takut ayam, jadi tidak pernah makan ayam. Kesian dia. Amin. Macam-macam. Ada takut jadi tua. Karena itu sekarang di mana-mana anti-aging, bayar berapa puluh juta mau. Supaya tidak keriput. Tapi saya beri kabar baik. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Saudara coba lihat nanti fotomu waktu usia 25 tahun. Seperti itu. Saya kalau mau melihat umur saya, kapan tahun berapa, gampang. Lihat rambut saya. Dulu banyak rambutnya saudaraku. Sekarang ini lebih mudah menghitungnya. Dan lihat kacamata. Zaman dulu kan kaca muka. Sekarang kaca